Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama dipersilakan untuk Anita Rizky masuk. Yang kedua beranggotakan Ainun Alisha Leli, silakan masuk. Yang ketiga yaitu Alda Yuliana, dipersilakan masuk. Ya, yang terakhir saya dapat sendiri, yaitu nama saya Ahmad Saidi Dua. Kelompok 3 ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan peranan sistem informasi manajemen. Ya, maksudnya di dalam tadi perkembangan informasi manajemen terdapat materi-materi yang di dalamnya ada 9. Yang pertama yaitu konsep sistem informasi manajemen, yang kedua peranan sistem informasi manajemen, yang ketiga urgensi sistem informasi manajemen, dan yang keempat karakteristik sistem informasi manajemen, yang kelima laporan sistem informasi manajemen, yang keenam support role, 7 production role, 8 run role, dan 9 strategi role. Yang satu dan kedua yaitu konsep sistem informasi manajemen dan peranan sistem informasi manajemen akan dipresentasikan oleh Anita Rizky. Yang ketiga dan keempat yaitu urgensi sistem informasi manajemen dan karakteristik sistem informasi manajemen akan dipresentasikan oleh Ainun Alisha Leli. Yang kelima yaitu laporan sistem informasi manajemen akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang keenam, 7 dan 8 dan 9 yaitu support role, production role, control role, strategic role akan dipresentasikan oleh Alda Yuliana. Ya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional, pelaksanaan teknis, maupun pimpinan pada sebuah jenjang. Jadi perkembangan sistem informasi manajemen tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan, perubahan yang cukup besar mungkin dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional atau pelaksanaan teknis. Jadi baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada sebuah jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi perubahan ini memerubahi juga peran dari para manajer. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Anita Rizky. Ya. Menjelaskan konsep sistem informasi manajemen dan peranan sistem informasi manajemen. Sebelum saya menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen, saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Sistem yaitu menurut Robert G. Murdy seperangkat elemen yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi adalah menurut Robert G. Murdy yaitu sebuah data yang diambil kembali atau diolah dan bertujuan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Manajemen yaitu ilmu atau seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang canggih dan cepat kepada seluruh bagian untuk mengatur suatu organisasi agar tetap eksis. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu peranan sistem informasi manajemen.
Peranan sistem informasi manajemen ini ada dua, secara global dan secara tingkatan. Secara global itu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi. Sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Maksud dari ini dengan menanamkan investasi kedua yaitu peranan sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi manajemen ada dua, yaitu secara global dan yang kedua secara tingkatan. Secara global itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi. Sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Maksudnya itu dengan menanamkan investasi teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat meningkatkan rintangan untuk memasuki industri tersebut. Jadi dengan jalan meningkatkan besarnya investasi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar bebas. Yang kedua itu memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Maksudnya ini contohnya penggunaan ATM dalam perbankan. Contoh ini sangat inovasi yang terbaik dalam teknologi informasi. Dengan adanya ATM di bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan yang strategis melebihi pesaing mereka yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga itu membangun sumber-sumber informasi yang strategis. Teknologi sistem informasi menampungkan perusahaan untuk membangun sumber informasi yang strategis sehingga mendapatkan kesempatan dalam keuntungan yang strategis pula. Yang kedua itu peranan sistem informasi manajemen menurut tingkatannya. Jadi menurut tingkatannya itu ada tiga: manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat puncak. Manajemen tingkat bawah maksudnya ini tingkat bawah ini sistem informasi manajemen ini dipergunakan untuk keperluan pengendalian operasional. Pada tingkatan ini SIM dipergunakan untuk penghematan di segala bidang yang mungkin itu untuk dilakukan. Yang kedua, manajemen tingkatan menengah. Manajemen tingkat menengah ini SIM dipergunakan untuk keperluan pengendalian manajemen agar mengelola semua sumber-sumber daya milik organisasi agar benar-benar dapat diinginkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, yang terakhir, manajemen tingkatan puncak. Manajemen tingkatan puncak ini yang tugas utamanya adalah untuk membuat perencanaannya yang sangat-sangat strategis. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ainun. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, amount of information atau kuantitas informasi. Yang kedua, quality of information atau kualitas informasi. Yang ketiga, essence of information atau informasi aktual. Yang keempat, relevance of information atau informasi yang relevan atau baru. Dan yang kelima, accuracy of information, ketepatan informasi. Dan terakhir, authenticity of information atau kebenaran informasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Syarif. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ainun Anissa tadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan sistem informasi manajemen. Laporan sistem informasi manajemen terdapat 4, yaitu laporan periodis, laporan ikhtisar, laporan perkecualian, dan laporan perbandingan. Ya, yang dimaksud dengan pertama yaitu laporan periodis, yaitu laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Itu contoh dari laporan periodis. Sedangkan yang kedua yaitu laporan ikhtisar. Laporan ikhtisar itu yaitu laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data atau informasi. Yang dimaksud dengan laporan ikhtisar itu seperti itu. Yang ketiga yaitu laporan perkecualian. Laporan perkecualian yaitu laporan yang hanya muncul kalau terjadi keadaan yang tak normal. Laporan ini hanya muncul kalau keadaan yang diminta terpenuhi atau ini gitu. Jadi ini maksud dengan laporan perkecualian. Yang keempat yaitu laporan perbandingan.
yang menunjukkan dua atau lebih himpunan atau informasi. Jadi informasi yang dua ini yang serupa dengan maksud untuk dibandingkan. Jadi laporan perbandingan ini antara dua himpunan atau dua informasi itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, dan sebagai tambahan, terkadang sistem informasi manajemen juga menyediakan laporan yang tergolong sebagai dokumen, yaitu report, yaitu jenis laporan yang dapat dibentuk sewaktu-waktu dan memakai dapat mengatur sendiri tata letak informasi yang diperlukan. Itu sebagai tambahan laporan berikutnya. Ya, sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh melanjutkan pembahasan dari Anita. Di sini saya akan membahas tentang urgensi sistem informasi manajemen. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik berupa organisasi komersial seperti perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun individual. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Adapun peranan dan fungsi utama sistem informasi adalah yang pertama, mendukung operasi bisnis, yang kedua, mendorong pengambilan keputusan, dan yang ketiga, peranan persaingan keuntungan strategis. Ini saya akan membahas tentang pembahasan yang terakhir, yaitu support role, production role, turnaround roles, dan strategic role. Yang pertama itu support role. Support role, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan atau decision support system. Sistem ini secara terprogram mampu menjawab beberapa kasus dalam perusahaan yang menyangkut jawaban atas pertanyaan bagaimana apabila. Nah, decision support system itu dapat dikatakan juga sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Nah, tujuan dari decision support system itu antara lain adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang production role. Production role atau siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Yang ketiga, turnaround role, yaitu semua informasi yang diperoleh terutama dari hasil penilaian diumpanbalikan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan manajerial organisasi, termasuk kepada para pemodal, pemilik saham, manajemen puncak, para pimpinan satuan usaha, dan lainnya. Hal ini penting dilakukan supaya manajerial organisasi yang bersangkutan itu mampu menghasilkan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi sehingga tujuan awal organisasi itu dapat terwujud secara maksimal. Nah, yang keempat, strategic role. Strategic role itu keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Salah satu instrumen ilmiah yang umum digunakan dalam penentuan strategi organisasi ialah analisis SWOT, yaitu strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, dan threats artinya ancaman. Nah, agar analisis SWOT itu benar-benar ampuh sebagai instrumen pembantu dalam penentuan dan pelaksanaan strategi organisasi, diperlukannya informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari kelompok kami. Pada intinya
kami menarik kesimpulan yaitu sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen juga memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajer dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang keempat, saya sendiri, nama saya Ahmad Syarif. Kami di sini, Ini nyobain direkam ya. jangan. Sini kami, Saya pembahasan yang terakhir tentang support role, production role, turnaround role, dan strategi role. Yang pertama, support role, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan atau decision support system. Sistem ini secara terprogram mampu menjawab beberapa kasus dalam